gimana, ya kan? Caranya CPR itu yang bagus dengan menggunakan high quality CPR itu tidak boleh lupa. Jadi nanti kalau ditanya, orang ngangengong lagi, tapi udah ngerti ya. Wah, mahasiswa fisioterapi wis mudeng gitu ya. Nah, pertama-tama ya kan, seperti yang kemarin sudah saya jelaskan bahwa jika memang pasien itu tidak ada nadi dan nafasnya, bisa menggunakan konsep yang namanya DRCAP, ya, Danger Response, Call for Help, Compression, airway, dan breathing. Nah, sebelumnya juga teman-teman ya kan, misal ini ada Mas Ik ini ya, Mas Ik ini itu tiba-tiba jatuh ya. Jadi jangan mbok bayangkan pasti kamu akan kaget ada orang jatuh pingsan dan kamu ini apa mesti kan kamu gitu lah, langsung kamu bertanya-tanya ada apa sebenarnya yang terjadi kan? Ketika ada Mas Ik ini jatuh, pasti kamu juga akan melakukan hal yang sama ya. Ada apa masih jiglok kan? Biasanya rata-rata orang yang tiba-tiba nah, biasanya ya biasanya kalau orang yang tiba-tiba itu tidak sadarkan diri kan, coba bayangkan dia itu kayak di sinetron itu tapi tiba-tiba jatuh lemes gitu aja ya, biasanya begitu. Jadi tidak ada tanda-tanda serangan jantung, biasanya tidak ada tanda-tanda ya, langsung begitu saja lemes, jatuh, brek. Nah, ketika dicek itu tidak ada nadinya, tidak ada nafasnya, tidak ada ekspresinya ya, biasanya langsung lemes begitu saja ya. Berbeda yang di sinetron itu pakai zoom dulu ya, pakai ya, ada ekspresinya begitu. Nah, biasanya begitu. Nah, ini Mr. X ini begitu ya, Mr. X ini dia itu tidak sadarkan diri ya, jatuh begitu saja. Jatuh begitu saja si Mr. X ini kan? Lalu apa yang kamu lakukan? Langsung melakukan tindakan DR ya, danger kan? Danger itu apa? Ada aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Aman diri itu seperti apa ya? Kalau di rumah sakit pasti kamu sudah proker kan, mulai dari handscoon, masker, bahkan gown itu pasti nempel di badan kamu ya kan, mudah didapat seperti itu. Kalau di luar, yakinkan dirimu terlebih dahulu ya kan, yakinkan dulu apakah kamu itu bisa melakukan tindakan untuk si korban ini kan. Kita belum tahu nih dia henti nafas di jantung kan, kita belum tahu. Taunya hanya dia itu jatuh terus diem aja, nggak ada ekspresinya, dia jatuh begitu aja kan. Yakinkan dulu kamu bisa atau enggak, kamu mampu atau tidak. Kemudian aman lingkungan ya kan? Pastikan lingkungannya itu juga aman, diberikan pertolongan untuk si korbannya ya kan, mulai dari di pinggir dulu ya, kayak gini ya, supaya apa, sirkulasinya itu berubah ya, berganti ya, kemudian lebih kondusif. Ingat, high quality CPR ya, itu ada minimal interupsi ya. Yang berhak memberikan interupsi adalah yang melakukan compression, yang membantu memberikan pertolongan pertama kali ya. Jadi itulah pentingnya aman lingkungan ya kan. Pastikan juga posisi pasiennya juga aman untuk dibantu, diberikan pertolongannya ya, tidak di jeglongan tidak di area yang berlubang, tidak ada kerikil atau batu di bawahnya pasien ya kan. Kemudian areanya itu kuat ya kan,
untuk dilakukan pertolongan. Itu adalah aman lingkungan. Kemudian aman pasiennya. Apakah pasien ini aman untuk dilakukan pertolongan? Jangan-jangan ada darah yang keluar, kan? Ada darah keluar dari hidung, matanya lebam, atau keluar darah dari telinga, atau ada fraktur hingga perdarahan masif seperti itu. Ya, kita harus perhatikan si pasiennya ya, secara garis besar dulu. Ya. Oh, pasiennya ini kayaknya mampu deh kita bantu. Bisa deh kita bantu, contohnya seperti itu ya. Setelah danger ini terlewati, kan, kamu ingat CPR itu letaknya di mana? Anatomi jantung Sistem sternum. mudahnya adalah di mid sternum bawah ya. Setengah sternum bagian bawah ya. Di sini ini kan tulang dada ya. Setengahnya itu di sini ya. Jadi dilakukan CPR itu di setengah dada bagian bawah, mid sternum bagian bawah. Kalau dulu mungkin teman-teman ingat ya di PMR atau di SMA, SMP ya, karena ilmunya, informasinya masih ya lama, bukan yang terbaru. Kalau yang lama itu harus palpasi dulu di mana sifoidiusnya. Oh, di sini sifoidiusnya 2 cm, oh di sini ke atas, kemudian ke kiri 2 cm, oh di sini. Itu kelamaan ya, karena kita harus mempalpasi sifoidiusnya. Ini kalau orangnya kurus kelihatan, kalau orangnya gemuk akan susah, orang hamil juga akan susah ya kan? Itu akan membuat lama dan harus dibuka dulu bajunya ya kan, harus dipalpasi betul gimana itu sifoidiusnya. Waduh, raketok ya tujuh ning kene ya, tekan udel boleh ini ning kene, padahal jodohnya ning kene ya. Itu bikin lama, padahal identifikasi itu harus cepat ya. Katakan nggak boleh lah lebih dari 10 detik, itu nggak boleh ya. Kalau melakukan CPR harus yakin ya, harus yakin. Makanya kamu harus aman diri ya. Kamu benar-benar merasa mampu nggak membantu orang yang tidak sadarkan diri ini. Membantu ini, yakin ini sampai akhir. Soalnya kalau dia tidak ada nadi, tidak ada nafas, kan kamu harus melakukan CPR dengan yakin ya. Nggak boleh setengah-setengah, karena hypertensi CPR harus full chest recoil ya kan? Nggak boleh setengah-setengah. Kalau tidak setengah-setengah, kalau tidak full ya kan, setengah-setengah, tidak full chest recoilnya, tidak akan terpenuhi ventilasi dan kompresinya, tidak akan terpenuhi dari CPR yang kamu berikan. Jadi tidak masuk ya kan, sama aja bohong gitu, ya. Jadi dari awal tuh kamu harus sudah yakin kalau mau menolong orang itu harus sampai tuntas, sampai akhir seperti itu. Ya, ya. Kemudian respon, nah, cek responnya, ya kan? Jatuh nih, minggir, kan? Bapaknya jatuh, minggir dulu, sterilkan areanya. Kamu sudah yakin? Sterilkan areanya, kamu cek pasiennya, ya kan? Kemudian cek responnya. Ya, respon dari Mr. X ini tadi dengan menggunakan AVO, alert, visual, dan urgent. Gampangnya panggil aja nama dia atau panggil aja dia. Ya. Mas, gitu. Ada apa mas? Bangun mas, kamu nggak apa-apa mas? Cek responnya si pasien. Boleh dipukul, boleh buat jiwit, boleh buat itik-itik, ya, boleh buat toel, boleh. Yang penting dia bangun. Iya aja mas, bangun. Beda lagi, gitu ya. Jadi aksinya nanti usahakan dia, kamu posisi siap juga, posisinya mantap juga, ya kan? Mas, bangun mas. Mas, nggak apa-apa mas.
mas gitu kan, dibuat dia ada nggak responnya. Kalau nggak ada, langsung kamu cek karotisnya, ya, cek karotisnya, ngecek loh ya, rasa mbok hitung ya. Jadi kebiasaan inspeksi soalnya ya, kebiasaan kan kita langsung ngecek ngitung ya kan. Kamu cek aja ada atau tidak. Mas, wah kok enek responnya. Kamu cek ada atau tidak, oh enek, terus ada kembang kempisnya atau tidak. Cuman ngecek tok. Ya, karotis itu ada di bagian trakea belakang ya, di sini. Atau di trakea kita belakangnya pas, nah itu adalah karotis. Kerasa banget bagian atas. Itu paling cepat, paling besar soalnya. Kalau untuk orang dewasa, kalau untuk anak-anak di brachialisnya di sini, anak-anak di pangkal brachialisnya di sini. Untuk anak-anak, karena kalau anak buat cari karotis ra nemu, wong dia meneng ini, kayak apa nggak punya leher ya, nggak punya leher, jadi ketutupan sama si lemaknya si bayi. Ya. Jadi kalau ketemu anak atau bayi, ceknya di, terutama bayi ya, di brachialis yang paling besar di brachialis distal ya, bukan di sini, bukan di sini ya, yang paling besar, karena kita hanya ngecek, tidak ngitung ya, cek aja ada atau tidak. Rene tidak boleh lebih dari 10. Karena kita hanya ngecek ya. Mas, bangun mas. Mas nggak apa-apa mas, nggak apa-apa. Respon ini. Kemudian kamu cek. Kok nggak ada? Langsung kamu telepon PSC 119. Tenang, 119 ini gratis ya. Ini ya coba telepon Mas, satu sembilan itu gratis. Nanti dari 119 itu teman-teman ada caranya, ada step-stepnya. Jelaskan kamu siapa, nomor teleponmu ini, alasanmu telepon kenapa, kondisinya pasien gimana, minta pertolongan segera datang dengan membawa alat kan? Karena tadi tidak ditemukan adanya nadi dan pernapasan. Selagi kamu telepon, kalau satu penolong, telepon dulu baru CPR. Tapi kalau dua penolong, satu langsung CPR, satu telepon. Dari 119 itu, nek cepat iso langsung oke, akan saya kirimkan bantuan ini dengan membawa alat ini. Terima kasih. Tapi kalau di sana baru repot, ya, akan di-overpay. Jadi kamu nanti akan diarahkan ke nomor yang selanjutnya. Serahkan tekan nomor ini untuk mendapatkan bantuan ambulans. Jadi dari 119 dia akan memonitor rumah sakit mana yang kosong, armada mana yang kosong, dari terdekat posisi kamu berada dari 119. Ya, jadi tenang, 119 itu gratis nih, ya coba ini ya, coba ganggu itu malah di blacklist seperti itu ya. Kemudian kalau tidak ada bantuan ya, tidak ada bantuan, tidak ada nadi dan nafasnya, langsung melakukan CPR. Nah, CPR ini kan posisi pertama, posisi pasien tadi harus pas ya, posisinya datar, tidak ada yang bergelombang lantainya,
lantainya juga keras, ya kan? Untuk posisi si penolong itu juga harus betul, ya kan? Harus ada alas Posisinya enggak? gimana, Bu? Kan? Boleh posisinya itu kamu dari kanan pasien boleh, dari kiri pasien boleh, dari atas boleh kalau kamu mampu. Kalau bisa sampai tekanannya maksimal full chest ya, boleh kalau kamu yakin. Tapi kalau tidak yakin, Emang gue resiko nih, faktor resiko. sama aja bohong, ya. Atau di atasnya pasien ini, ya kan? Di atasnya pasien, tapi di atas tuh dari sini ya maksud saya. Kalau ini, Oh itu boleh. nggak usah, ya. Menurut saya, kalau Oh, kamu enggak. yakin mampu bisa, misal ini kamu, tapi dia nggak apa-apa, kamu bisa lakukan sini. Tapi kalau kamu tidak yakin itu bisa full chest recoil, mending jangan. Atau dalam kondisi dia di bed, ya, bednya ya orang bed ini ya, bed resusitasi atau stretcher itu yang masuk ke ambulan, itu kan bisa langsung masuk ke ruang operasi, ya. Itu kamu boleh di atasnya pasien sambil kamu Ya udah. genjot-genjot ini ya, compression itu boleh, ya, karena kondisi darurat tadi. Ini yo jarang sih, ini yo boleh aja asalkan posisinya lurus, bednya kaku atau keras, sehingga full chest recoil-nya Oh malah sengkelasnya. kemudian posisinya Nah kan piye? pingsan tak keras atau lara. Boleh tangan kanan di bawah, tangan kiri di bawah, boleh. Yang penting tanganmu yang dominan mana, itu yang di bawah. Mikirnya nggak enak kok. Ya, karena lebih banyak tekanan yang maksimal. Tekanan tuh harus mentok ya, harus kuat. Maksudnya? Ya, harus kuat. Nah, kemudian harus dengan kekuatan tubuh, Terus ya bener ya. bukan kekuatan lengan. Ya, contohnya, Tenanan. kan tadi tempat anatominya kan di mid sternum bagian bawah, ya toh, di sini berarti, ya kan? Posisinya Ya gini, kan aku jasnya. tangannya itu lurus, ya kan? Backnya kita tuh nggak boleh gini, tapi lurus 45 derajat. Pinggulnya juga naik, ya, supaya apa? Tekananmu itu dengan menggunakan kekuatan dari bahu. Ya, kurang lebih begitu. Nggak boleh kamu gini-gini, Hargai. nggak boleh. Atau gini-gini. Kamu malah gini-gini. Ya, kayak Dilus-lus. nggak boleh. CPR tuh kamu harus lakukan Tanya mas. dengan kekuatan dari tubuh, dari bahu, ya. Ada yang ngerti. Itu nanti dipakai untuk ngecek, tapi Yang sebenarnya pertama ditokokin. kalau saya ya, saya ikut cepetan gini. Kecepatannya berapa kemarin? 100 sampai 120. Berarti 1 detik itu 2 kali hentakan. Gitu. 1 detik 2 kali hentakan. Gampangnya ya. Ini bisa dipakai, cuma kalau misal kadang kita tuh terpancang sama ini, jadi kita nggak ngerti betul seperti apa tekanan ataupun hentakan itu seperti apa gitu, kita Waktu gue. nggak tahu. Tapi untuk belajar oke lah. Tapi Waktu. kalau saya pribadi kan, kamu kan nggak kepasang kayak gini kan di tubuhmu, kan kamu nggak ada alat di tubuhmu yang ada baterainya untuk ngecek seperti ini kan, ya kan? Lebih baik kalau saya, yang penting tekananmu itu pas, ya 6 cm. Nanti kamu belajar dari sini 6 cm itu seperti apa. Kemudian kecepatannya itu sama, ya 100 sampai 120 kali per menit. Nek bingung kayak apa ya Bu, bukaan metronom kecepatan 120 sama. Coba bukaan. Tek 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 itu.
Ingat nggak TL saya Harvan? Ingat. Sama seperti itu. Kecepatan dari compression dari CPR. Mana? Ada nggak? Jadi tekanannya harus pas, nggak boleh cepat banget, nggak boleh lambat banget. Jadi dalam 1 detik itu ada 2 kali. Ya, ketika TikToknya seperti ini. Ya kan dia 1 detik. Dia 1 iklannya. 2 kali. Aja nek langsung sadar. Pas ini di iklan gitu. 6 cm Coba aku jajal. makanya kalau Traktor Rahman. atau sekarang ada Ini kelima lagu-lagunya juga ada Mbak bisa itu tuh sama katanya tapi kan keren Gini ya. Baby. yang penting prinsipnya kalian tahu ya yang penting prinsipnya teman-teman tahu bahwa kecepatannya adalah 1 sampai 120 kali per menit atau dalam 1 detik itu ada 2 kali kompresi ya. Itu 1 siklus ya. Ya, itu 30 banding 2. Itu 1 siklus. Itu diulangi 5 kali. Berarti 5 siklus. Ya kan? 30 kali Setelah 5 15 siklus kamu evaluasi. 30 kali. Ya. 30 kompresi. Iya 15. Ya kan? Kemudian ventilasi. Nah, ventilasi ini kalau 1 penolong ventilasi pakainya Jadi bisa detik 2 kali. E. Oh, maksudnya kan 1 detik 2 kali. Yang ini, yang Plus ini, menit, 12 menit. Enggak tahu. ini E-nya. Oh, enggak. Nah, 1 Remuk tiga nih. itu 1 siklus. Kan udah 30 tadi. Ya kan? Enggak gini ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
16, 17, 18, 19, 20, 21, itu keren. Nanti bilangnya Sampai 50. Kemudian dievaluasi. Sudah ada belum nafasnya? Sudah ada belum karotisnya? Kalau nggak ada, berarti dia sudah melakukan resusitasi selama 1,5 sampai 2 menit untuk 5 siklus. Ya nggak? Ngerti nggak sampai situ? Jadi 5 siklus yang saya lakukan pertama kali ini tadi itu totalnya adalah 1,5 sampai 2 menit. Ya. Kemudian tiap 5 siklus itu tadi, 1 siklus pertama ke siklus besar pertama atau 5 siklus itu kan dievaluasi. Ada nadinya tidak, ada pernapasannya ada atau tidak. Kalau nggak ada, berarti saya harus melakukan resusitasi lagi.
melakukan resusitasi lagi 5 siklus lagi. Ya, 30 kali 2 sebanyak 5 kali. Kemudian dievaluasi lagi. Karena golden periodnya udara di otak dan di organ itu adalah 10 menit. Berarti di 2 menit pertama atau 1 siklus besar atau 5 kali siklus, 5 kali repetisi kompresi dan ventilasi, ya kan? Saya masih bisa melakukan 3 sampai 4 kali resusitasi lagi. 5 siklus ping telu apa ping papat untuk mencapai golden period. Ya, mencapai golden period dari otak, dari kehidupan si otak dan organ yang tidak tersuplai oleh oksigen. Paham sampai sini? Kalau lawan, ya. Paham sampai sini? Kurang lambat apa kecepatan? Pas. Itu kalau kita punya ambugrade, kalau punya BVM. Kalau nggak punya, kita hanya melakukan CPR, tidak usah dihitung. Tua, gapa, punya nggak usah. Yang penting CPR. Pertolongan datang Sampai pertolongan datang, sampai ada respon. Tapi 2 menit CPR tok tanpa adanya BVM selama 2 menit. Kemudian dievaluasi 2 menit. Ya. Jadi 2 menit kompresi terus, kompresi terus 2 menit. Ya kan? Kemudian dievaluasi, ada nggak pengembangan dadanya? Ada nggak karotisnya? Nek nggak ada lagi 2 menit cek evaluasi lagi. Burung ini kompresi lagi, kompresi terus 2 menit evaluasi, kompresi evaluasi, kompresi 2 menit evaluasi. Jadi tiap 2 menit kompresi itu dievaluasi. Paham sampai sini? Karena kita kan nggak sewaktu-waktu punya beginian. Iya kan? Ya, walaupun ada yang portable, tapi kalau kita nggak ketemu, nggak kenal sama Mr. X ini, nggak usah pakai itu. Ya, nggak. Saya sarankan nggak usah. Nah, aku nggak ngerti ini dia penyakit apa. Dan HIV, nggak TBC, sumpah. Kan saya nggak tahu. Nah, kalau dia keluarga saya atau orang yang saya kenal, oke lah, nggak apa-apa pakai BVM yang portable. Atau kalau saya ada di rumah sakit atau ada di lingkungan pendidikan yang memiliki BVM, boleh pakai BVM. Ya. Walaupun yang portable sebenarnya kurang efektif juga ya, mau kamu sebul-sebul sendiri. Wong sekarang mouth to mouth itu kan nggak boleh, dulu mau, sekarang namanya kokop-kokopan ya. Ya kan bahasa itu kan begitu kokop-kokopan. Tapi nih sekarang itu nggak boleh karena punya risiko tinggi terhadap penularan penyakit. Yang kedua kurang efektif untuk pengembalian oksigen terhadap organ yang kekurangan tadi, yang hipoksi tadi. Itu kurang efektif karena karbonnya kita lebih banyak daripada oksigennya. Dan beberapa jurnal apalagi fase COVID, itu tidak diperbolehkan dari fase COVID kemarin 2020. Enggak mau aku melakukan pelatihan dari zaman boleh motumot sampai sekarang nggak boleh motumot itu ngerti banget maksudnya seperti apa. Nanti pahit mas kene iki. Ya karena kan dulu kalau fase motumot itu kan
Ini dibersihkannya pakai alkohol ya? Waduh. Pahit banget loh. Masya latihan begini ya kan, resusitasi udah 5 siklus begitu. Kemudian si tingkat nilainya tuh belum ada respon, lakukan CPR mana? Ventilasi nanti juga ventilasi 5 kali. Tapi pahit rasanya. Wah benar. Ini apa? Anak ini. Pantong ini ya. Kalau sekarang pakainya CPR ini tadi. Delalah aku main dewe, lakukan kompresi saja. Tapi evaluasi 2 menit. Kompresi 2 menit. Kemudian kompresi 2 menit. Ya. Kompresi itu berapa senti untuk dewasa? 6 senti. Untuk anak 5, untuk bayi 4. Kalau untuk anak sama ya, boleh menggunakan 2 tangan, boleh menggunakan 1 tangan. Yang penting ngerti anatominya dari si jantung tadi ya. Pakai 1 tangan aja. Ya, itu kalau untuk anak ya. Ojo ngene-ngene ya, tapi pakai kekuatan tubuh. Ya, kalau untuk bayi bisa pakai 2 jari ini. Posisimu tetap posisi netral ya. Sama kalau bayi bisa begini. Ya, dengan menggunakan tam, enggak tam. Tamnya di steril. Dimasas. Ini kalau kondisi tidak ada lagi nanti belalah ki wes di evaluasi, ada nadi ada nafas, lakukan posisi recovery kiri tangannya di bawah kepala, tangan kirinya, tangan kanannya berada di nambai bantalan untuk area pipi, kakinya kayak meluk buli ya. Itu posisi recovery sambil dievaluasi tiap 2 menit ya, nafasnya stabil atau nadinya stabil atau lalu ke sini. Nah, delalah saiki tinggo sing ada nadi, ada nafas. Tapi lemah banget, kita hanya melakukan rescue breathing. Rescue breathing caranya dengan menggunakan head, tail, and chin lift. Ini dibuka ini ya. Jadi head, tail, chin lift ini dibuka. Ini dibuka nih. Jadi kepalanya di atas, bikinnya dibuka. Ya, head, tail, chin lift. Kalau tidak ada trauma, ya. Kalau ada trauma menggunakan jauh thrust. Ini megang rahangnya, ya. Ini buka mulutnya. Ini itu ada pergerakan sedikit aja, tapi tidak boleh terlalu banyak. Ya. Buka dikit aja, kemudian mulutnya dibuka. Namanya tapi ketika dilakukan imobilisasi atau imobilisasi bagian servikal, kamu tidak boleh bergeser tempat, kamu harus fokus untuk memberikan stabilisasi. Tapi kan ya ora mungkin, ya kan? Berarti kan gue ya kesel ya say. Apa yang ada di sekitar itu bisa dijadikan stabilisasi. Jaketnya korban, bajunya korban, ya buat lehernya si pasiennya. Ya. Apa koran atau kardus kan boleh dijadikan stabilisasi di lehernya. Yang penting sedikit kalau kita
terjadi adanya cedera servikal maupun tidaknya cedera servikal. Rambutnya ini terus kesel, kayak gatel nih. Rambutku gatel. Ya Kaisa. Nanti ya di sini ya. Nah, dibuka jalan nafasnya atau airway breathing. Ya kan? Ketika airway-nya dibuka, dia bisa nafas lebih lancar. Ya. Sirkulasinya akan berubah, membantu membuka jalan nafas. Ini untuk orang dewasa. Tapi kalau untuk anak-anak, ya, di bawah kakak badannya ini dikasih alas bantal atau apapun, ya, supaya apa? Posisinya hidung itu menghadap ke atas, tidak menghadap ke dada. Ya, jadi upayakan hidung itu menghadap ke atas untuk membuka jalan nafasnya. Nah, caranya piye nek pakai BBM? Ya toh? Satu penolong kayak tadi. Pakainya C ya kan? C E. Nah, ini gini, satu penolong. Ya. Tapi kalau dua penolong P E VE. Satu penolong CE, dua penolong VE. Nah, aku dua penolong ki nganggo VE. Kenapa kok begitu? Karena fungsi C sama V tadi dia memberikan penekanan di area wajah. E itu untuk stabilisasi. Jadi dibentuk itu dia tidak akan sakit. Nah, orang yang ngono kira oleh anggo pamping ya guys ya. Sakit ya? Loro. Mau mencret cacatan lu pada. Masuk. Ajar. Nah, itu untuk satu penolong maupun dua. Nah, BPM-nya ya. Nah, pakai ini dipakai untuk kondisi ya, dia begitu tadi tidak ada Pokoknya dulu saka sela-sela bahu Atipa jadi dia dan ilmu. masih ada nadinya, masih ada pernafasnya tapi kecil. Coba mas, jotras tadi. Karena di bawah, tapi kalau dia di atas yang penting kamu itu juga harus stabil. Ya. Pakainya gimana? Dengan menggunakan sapuan ini digesek. Orang biasa nih bisa masuk ke anak ini. Nah, digesek. Ini cekungan ini ujungnya sampai di bahunya pasien. Ya. Kemudian nek gini tok kan ra iso. Langsung ditarik gini kan nggak bisa. Nah, dipakai kan digeser ke dada, dipas nih. Nah, diambil kemudian direkam. Nah, setelah terpasang bapak boleh pergi. Boleh berpindah posisi. Nah, di sini dia akan lebih jane ya, jane. Nek neng keperawatan setelah dipasang lekolar seperti ini, nanti ada dibuka dengan menggunakan opal. Yang kayak tangkul kecil itu masuk ke mulutnya dibuka pakai opal gitu, gini dong. Dibuka opal itu, kemudian dimasukkan selang menuju ke bronkusnya, kemudian dilakukan aspirasi kalau perawat.
Tapi karena kita fisioterapi, Oh, kita bukan perawat. ini aja langsung. Kita kakek. Tuh, seribu. Aku sering nonton Tiga 3.000. Kenapa sih? Selamat, selamat. Lagi nih, belum ada nih. Contohnya, nah, Ya, kurang. jadi kita nggak bisa tuh merasakan elastisitas dari kulit. Kita kalau pegang kulit kan geser-geser. Bedanya itu dengan kita sama orang. Iki mah kerumpi. Pun juga berbeda rasanya. Tapi kan mang guyang-guyang no. Mana ini? Udah jeduk di video. Mulutmu dan mulutmu itu bertemu di HP ini. Kulit kita kan elastis. Kan? Aja di share. Pasti ada gelir-gelirnya. Ada di share. Seperti itu. Ada yang ditanyakan seperti ini. Kalau ngulangi yang siklus tadi Bu, yang satu siklus besar 5. Oh gini, jadi intinya kecepatan dalam kompresi itu adalah 100 sampai 120 kali per menit. Itu harus terpenuhi. Berarti katakan gini, caranya kompresi adalah dalam 1 detik itu 2 kali kompresi. Dalam 1 detik itu 2 kali kompresi. Nek saya tidak terpancang dengan alat ini karena ketika dia tidak jadi hijau warnanya merah malah berhenti malah merah darah situ kompresi kamu. Yang penting kompresimu itu dalam dan kecepatannya sama ya. Nek saya 1 siklus itu ada rasionya itu adalah 30 banding 2 ya. Rasionya 30 kompresi 2 ventilasi kalau ada BVM-nya. Kalau tidak ada BVM hanya kompresi selama 2 menit. Nah, 2 menit itu berarti 30 banding 2 kali 5 itu 5 siklus. Jadi 1 siklus itu 1 siklus kecil itu adalah 30 banding 2. 1 siklus besar itu adalah 30 banding 2 kali 5. Ya. Nek orang-orang ngomongnya 5 siklus gitu. Tapi ben aku kowe bingung ya kan tak bikin kalimat seperti itu. Siklus kecil sama siklus besar. Siklus kecil itu 1 siklusnya itu adalah 30 banding 2. Yang dilakukan ini ya kan, evaluasinya kan harus tiap 2 menit. Di mana 2 menit itu harus terpenuhi berarti 30 banding 2 kali 5. Dievaluasi. Oh, belum ada nih, lakukan CPR lagi. 1 siklus besar. Nah, 1 siklus besar. Nah, berarti dalam 1 siklus besar tadi 30 banding 2 peng 5 2 menit kan, 1,5 sampai 2 menit katakan kan? Belum ada nih tadi, belum ada napasnya kan? Berarti saya sudah melewati 2 menit pertama. Saya masih punya waktu 6 sampai 8 menit ya kan? Berarti saya masih bisa punya kesempatan siklus besar itu 3 sampai 4 kali. Ya. Tapi perlu diingat, kapan kita berhenti CPR? Kalau sudah lebih dari 30 menit yang pertama itu bisa di SOP rumah sakit. Kemudian sudah ada penolong yang lebih terampil, yang lebih profesional. Nah, contohnya begini. Kamu CPR nih, ya kan? Kamu penolong pertama nih. Kan? Kamu penolong pertama, kamu melakukan CPR.
orang dalam 10 menit Kompresi setelah aja diperiksa biasa. dia bakal Kemudian cepat saya didarah. datang sebagai Minum, nakes minum, profesional. minum. Saya, kamu terus langsung kamu lanjut kompresi terus. Minum, minum. Walaupun saya datang, kamu kompresi terus. Saya PSC 119. Kamu pergi, saya melanjutkan. Seperti itu contohnya. Ya, sambil melakukan CPR, si PSC 119-nya, lanjut. Ini katakan PSC 119-nya ya. Saya PSC 119 masang AED. Sambil kompresi saya pasang tempel di sini. Saya tempel di sini. Saya nyalakan. Masih kompresi. Saya baru ambil. Nah, ketika si AED dinyalakan, ini prosedurnya perawat ya, teman-teman. AED dinyalakan, dia akan memberikan instruksinya berubah di AED. Don't touch the patient. Kamu berhenti, kita di sampingnya. Dia akan mengevaluasi gerakan yang muncul dari si pasien ini ada atau tidak. Baru kalau dia menganalisanya tidak ada, kan, shock atau turn shock, dia akan memberikan instruksi shock atau kejut. Kemudian saya pencet si shock ini tadi, ya, si shock. Dia akan memberikan shocknya ke pasien. Coba bayangkan langsung gendul gitu, enggak ada. Bahkan bunyi pun enggak ada. Nah, ketika selesai memberikan shock, si pasiennya ini, si AED memberikan shock ini, dia akan menganalisa lagi. Si AED itu akan menganalisa lagi, sudah ada belum ya nadinya, balik atau belum, nafasnya balik atau belum. Kalau nggak ada, dia akan melakukan turn on CPR atau turn to CPR. Dia akan memberikan instruksi untuk CPR. Kamu lanjut CPR dengan iramanya si AED. Jadi AED nanti akan mengeluarkan irama, ya, kayak metronom 120 tadi. Harus sama sebanyak 5 siklus atau 1 siklus besar. Kemudian akan dievaluasi. Kita berhenti, ya, dievaluasi. Yang mengevaluasi, kita mengevaluasi. Kalau nggak ada, dia akan memberikan kejutnya lagi. Tiap 2 menit. Tapi kan kita nggak punya kapasitas untuk memberikan AED itu, ya. Kita nggak punya kapasitas. Jadi yang saya berikan ke teman-teman itu sebenarnya saya juga mikir-mikir nih, memilah-memilah mana sih kemampuan visio yang bisa diberikan untuk CPR ini, mana yang nggak perlu dikasihkan ke FTD, yang mana kayak AOPA, NIDE, kemudian AED itu kan kayaknya nggak perlu. Nah, yang bisa aja lah secara manual kita bisa melakukan CPR itu seperti apa. Itu yang saya berikan. Karena pada dasarnya nanti ya mungkin pertemuan kita kan masih ada 4 kali pertemuan sama 1 pertemuan utangku ya, waktu tanggal merah kan. Nanti pertemuan berikutnya entah itu angkat-angkut atau primary survey. Primary survey itu penting juga. Itu nanti dipakai untuk kita mengevaluasi apa jangan-jangan ada perdarahan, apa jangan-jangan ada perdarahan dalam atau fraktur, atau kondisi yang dimana itu tidak bisa dilakukan CPR. Nah itu seperti apa? Itu nanti ada prosedurnya. Nah yang jelas hari ini saya sudah memberikan materi untuk kondisi di mana dia itu henti nafas, henti jantung, di mana fisioterapi bisa masuk. Ya, kayak kasusnya, mohon maaf ya, Vanessa Angel, ya kan almarhumah.
info dengar-dengar tuh pada saat kecelakaan itu sebenarnya beliau masih ada, tapi karena kondisinya crowded ya di tengah tol ya kan, ambulannya tuh agak sedikit terlambat untuk melakukan tindakan, jadinya bagus. Tapi kalau yang nggak ada tuh yang laki-laki, yang nggak ada seketika tuh yang laki-laki. Yang perempuan itu sebenarnya masih bulan. Nek misal kira-kira nek fraktur gimana Bu? Taunya gimana? Berarti pada saat kamu pegang ya itu nanti belajarnya di primary survey yang saya bilang A, B, C, D, E itu. Apa yang harus dilakukan itu ada sebenarnya. Nanti kita akan praktek itu juga kalau ada waktu ya, masih ada waktu, dan ada ini. Sebenarnya kenapa gader itu macamnya banyak banget ya, sebanyak itu, bahkan mungkin semesternya kurang nih sebenarnya ya kan. Tapi saya pilih yang visio bisa masuk aja, itu pun sebenarnya banyak banget ya. Jadi nanti kalau fraktur biasanya kalau kita melakukan CPR-nya benar ya kan, pas di sternum, kekuatan recall-nya itu pas ya kan, kita ini tidak akan membuat fraktur si pasiennya. Makanya ketika melakukan compression itu kita tidak boleh ragu, enggak boleh ragu. Karena apa, kalau ragu yaitu tidak sesuai dengan full chest recall-nya. Nah kalau fraktur itu biasanya nanti pada saat kamu palpasi, kamu cek, ya kan? Berarti nih fisioterapi itu diinspeksi statis dan dinamis. Pada saat statisnya, ya kan, dia ada pengembangan dada atau tidak, ya kan? Dinamisnya, ya kan, ada pergerakan nggak dari tubuhnya dia, ya kan? Kemudian palpasinya, kalau di fisioterapi ada krepitasi nggak di toraknya dia, ya. Kemudian lebam itu biasanya keluar setelah 2 jam. Jadi misal ada pasien ini kebentur ya, ketabrak motor amit-amit, apa kebentur kayu, ya kan, biasanya lebam itu akan keluar setelah 2 jam. 2 jam itu baru keluar ungu-ungu seperti itu. Makanya untuk primary survey-nya semoga besok masih ada waktu setelah evakuasi angkut ya, nanti kita bisa mempraktikkan bagaimana pemeriksaan secara lebih detailnya lagi. Ini kita hari ini udah belajar bagaimana melakukan yuk sekarang mari kita Pulang kamar. diambil. Terima kasih. Enak kacauan bro. Makanya kan ada yang pasang kayak tadi juga cek ada kalau Drop. Tel, coba cetel. Ini anggar nih.